Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang dakwah, khutbah, dan tablik. Dakwah, khutbah, dan tablik ini adalah bab 4 yang ada di kelas 11, salah satu materi bahan yang diambil dari fikih Islam. Oke, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan mempelajari dakwah yang pertama, kalian dapat menganalisis apa itu bedanya dakwah, khutbah, dan tabligh. Kemudian nanti kalian juga akan bisa membuat naskah khutbah. Kemudian kalian dapat menerapkan tentang ketentuan dakwah, khutbah, tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita peroleh dari bab ini. Oke, di bab ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama tentang materi dakwah, yang kedua khutbah, yang ketiga tabligh. Dalam pertemuan yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang dakwah. Oke, dakwah, ini dakwah. Dakwah menurut bahasa itu da'a yad'u dakwah, artinya mengajak, memanggil, dan menyeru. Oke, orang yang bekerja di bidang dakwah disebut da'i kalau laki-laki, kalau perempuan namanya da'iyah. Dakwah itu apa? Intinya ini, mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Agar apa? Agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Mengajak seperti aja. Mengajak itu adalah proses seseorang untuk memahami dan mengikuti ajaran agama Islam dengan baik. Menjelaskan semua esensi-esensi Islam yang mereka butuhkan, memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh orang lain, terutama tentang ilmu-ilmu agama, terus menyampaikan pesan-pesan moral yang bisa nyampe ke batin mereka. Sumber dakwah, khutbah, tabligh itu bisa diambil dari mana? Yang pertama dari Rasulullah. Rasulullah dari segi keilmuan, dari segi attitude, dari segi packaging, dari segi karakter, dari segi hal-hal yang dilakukan sehari-hari itu bisa menjadi sebagai sumber dakwah yang bisa kita lakukan. Kemudian Al-Quran udah jelas itu akan menjadi sumber dari dakwah yang bisa kita lakukan. Kemudian hadis juga bisa dijadikan sebagai sumber dakwah yang bisa kita lakukan. Apakah berdakwah itu ada perintahnya? Sudah jelas di dalam Ali Imran 104 dijelaskan bahwasanya hendaklah Anda di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, berarti jangan jadi orang yang sama-sama cuek. Jadi harus ada orang-orang yang harus mengingatkan ketika orang lain dalam posisi yang salah. Jadi kamu semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi bukan hanya seorang dai-daiyah yang bertujuan untuk berdakwah. Jadi semua muslim, semua orang mukmin itu berhak untuk menjadi seorang dai-daiyah yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah ketika orang-orang melakukan hal-hal yang salah. Dakwah merupakan pekerjaan terbaik. Karena apa? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal solih dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi sebenarnya dakwah itu adalah pekerjaan yang baik karena di sini yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Jadi Allah sangat menghargai orang-orang yang mau berjasa di bidang dakwah. Kapan kita mulai berdakwah? Mulai dari hal-hal yang kecil dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Walaupun Pak misalkan saya masih orang yang punya banyak dosa, kesalahan dan lain sebagainya, tapi ketika kita ingin mengingatkan orang lain itu salah ya silakan, nggak apa-apa gitu. Semoga itu jadi motivasi untuk diri kita jadi orang yang lebih baik. Metode dakwah ada 3. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu dengan perkataan yang tegas dan benar yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, atau mauidhah hasanah, kita memberikan nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh orang lain, atau dengan cara mujadalah. Mujadalah itu artinya ketika orang punya pendapat A dan kita memiliki pendapat B, itu boleh di-sharingkan sampai ada titik temu yang bisa menghubungkan antara keilmuan dia dengan keilmuan kita. Itu. Metode dakwah banyak. Yang dilakukan oleh Rasul, salah satunya Rasul berdakwah dengan cara yang sangat lemah lembut, tidak keras, tidak kasar, dan tidak memaksa orang. Kemudian Rasul selalu mengutamakan yang namanya musyawarah dalam berbagai urusan, termasuk dalam berdakwah. Terus Rasul menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah atau disesuaikan dengan audiens. Kalau misalkan audiensnya pelajar, kita
menyesuaikan materi yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau audiensnya misalkan lansia, kita menyesuaikan keilmuan dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian dalam berdakwah itu kita harus lapang dada dan sabar. Kita harus memiliki tekad yang kuat, dalam arti ketika kita memutuskan untuk jadi seorang dai-dai, kita harus kuat dengan berbagai resiko yang kita terima. Terus bertawakal. Kenapa bertawakal? Karena tidak semua orang yang mendengarkan apa yang kita jelaskan itu mereka langsung mau, langsung pro dengan apa yang kita sampaikan. Ada beberapa orang yang pasti menganggap bahwa apa yang kita katakan itu tidak penting buat mereka. Nah, di situ kita harus belajar untuk bisa bertawakal. Syarat menjadi seorang dai yang pertama, kita harus bisa menyatukan sikap, perbuatan, dan ucapan kita untuk menjadi teladan untuk orang lain. Kemudian kita belajar untuk memahami objek dakwah kita. Siapa yang menjadi audiens kita, samakan persepsinya dengan materi yang kita ingin sampaikan. Kemudian, untuk menjadi seorang dai-dai kita harus memiliki keberanian untuk bisa tampil di depan banyak orang, harus bisa santun, harus bisa bijak dalam berbicara. Kemudian memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa, karena untuk menjadi seorang pendakwah itu luar biasa, cobaannya sangat banyak sekali. Terus menyadari bahwa tugas kita itu adalah untuk mengajak, menyeru. Hasilnya itu ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia untuk berubah jadi orang yang lebih baik, alhamdulillah, tapi kalau misalkan belum, berarti ya Allah belum mengizinkan. Terus sertai dengan doa apa yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan, sertai dengan doa yang baik. Jenis dakwah dalam Islam itu ada 3. Ada dakwah bilhal, yaitu kita langsung memberikan contoh dalam segi perilaku baik yang kita lakukan. Kemudian ada dakwah dalam segi ilmiah, itu dilakukan dengan memberikan uraian, berarti biasanya dengan tulisan, buku, cerpen, esai, artikel, atau apapun itu. Kemudian dengan isyarat, kayak semacam menggunakan kode-kode dengan simbol-simbol yang sekiranya itu memberikan simbol atau memberikan hal yang baik untuk orang lain gitu. Oke, apa sih tujuan kita dalam berdakwah? Yang pertama itu untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Kebayang kalau misalkan di dunia ini tidak ada seorang dai dan daiyah, Islam itu tidak akan bisa sampai ke luar negeri, bisa go internasional. Berkat jasa orang-orang yang bergelut di bidang dakwah, bisa membawa Islam, ajaran agama Islam bisa sampai dikenal oleh berbagai kalangan. Kemudian tujuan dakwah itu adalah untuk mewujudkan persatuan umat Islam. Jadi dengan adanya dakwah, kumpul di majelis ilmu, bareng-bareng mendengarkan penjelasan dari seorang dai dan daiyah, itu secara tidak langsung akan memberikan effort yang sangat luar biasa. Salah satunya timbul rasa silaturahmi satu dengan yang lain, saling kenal, dan lain sebagainya. Terus memajukan aspek ekonomi masyarakat dengan berdakwah, ketika apalagi materi dakwah yang kita sampaikan tentang sedekah, tentang infak, belajar untuk saling membantu orang lain, itu akan memberikan dampak positif bagi mereka untuk bisa saling meraba, bisa saling peduli dengan orang lain. Oke, terus apa sih media dakwah yang bisa kita gunakan? Yang pertama, kita bisa menggunakan TV, terus murotal, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan tulisan, menggunakan sebuah karya-karya tulis yang kita buat, menggunakan media sosial untuk berdakwah, itu bisa lebih kena kalau di zaman sekarang. Terus melalui ceramah secara langsung di majelis ilmu, itu media dakwah yang bisa kita gunakan. Apa sih hambatan-hambatan yang akan kita terima dalam berdakwah? Yang pertama, kalau misalkan seorang mubalik tidak memiliki pengetahuan yang memadai, itu akan menjadi hambatan. Yang kedua, tidak menyampaikan dakwah dengan tepat. Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan audiens, materi yang digunakan tidak sesuai dengan audiens. Yang ketiga, tidak aktif dalam kegiatan dakwah. Karena seorang muslim itu harus aktif dalam kegiatan dakwah. Kegiatan dakwahnya menyenangkan, disampaikannya itu enak didengar, dan lain sebagainya, bisa sampai kena kepada audiens itu. Jadi seorang pendakwah itu harus memiliki ilmu komunikasi yang baik dan bagus.
Oke. Kenapa dakwah itu penting? Yang pertama, dakwah itu dapat meningkatkan pengetahuan agama. Jadi kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang dai-dai, kita akan dituntut untuk bisa memahami berbagai macam keilmuan agama Islam untuk memenuhi kriteria kita sebagai seorang dai dan daya. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama. Yang kedua akan menolong orang lain untuk mengenal ajaran agama Islam dengan ilmu-ilmu yang kita punya, kemudian sampaikan kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang lain yang tadinya tahu tapi masih salah bisa dibenarkan dan lain sebagainya. Itu berkat jasa kita yang sudah mentransferkan ilmu kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian meningkatkan spiritualitas atau religiusitas kita. Itu sudah sangat jelas karena dengan kita mengkaji ilmu agama Islam secara langsung akan mendorong nilai religiusitas kita untuk jadi lebih baik lagi, spiritualitas kita untuk jadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh para pendakwah-pendakwah di Indonesia yang menjadi tauladan dan figur yang sangat luar biasa dengan keilmuan mereka. Ada ini, terus ini, beliau almarhum dan ini, terus beliau dan ini, luar biasa. Orang-orang yang sudah